segala sesuatu. Allah yang bekerja bagi kami, Allah yang ajaib. Haleluya. Oh, sembahlah Dia. Tiada lama yes, ikaralamu. Kami mengagungkan, kami bersyukur, kami bersukacita, kami memuji-Mu, kami melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Yes, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang merendah kehidupan kami, Allah yang merajut dan memberikan terobosan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Amin, amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bukan hanya hari ini Tuhan. Kalau Engkau sembuhkan Pak Gunawan, kami katakan Engkau sedang merajut penyempurnaan kesembuhan itu. Dan bukan hanya itu, setiap kami di tempat ini, baik yang ada di Zoom, kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa yang ajaib. Dan kami akan menceritakan itu. Karena kami tahu kami adalah bagian dari hati-Mu sendiri Tuhan. Kami adalah bagian dari rencana-Mu itu. Bagi siapa yang lemah saudaraku, ingat Allah terlebih besar dari segala-galanya. Bagi siapa yang sakit, katakan Allah terlebih besar dari semuanya itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah memilih kami untuk kami menjadi bagian kehidupan-Mu nyatanya. Engkau telah menetapkan kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu hari ini. Kami ingin bersuka-cita di dalam-Mu, di dalam isi hati-Mu, di dalam kedalaman diri-Mu Tuhan. Sampai Engkau beritahukan rahasia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami hari ini. Urapi hamba-Mu. Hamba terbatas. Tapi Engkau tidak pernah terbatas bagi kami. Urapi ruangan ini. Urapi kota Lembang sekitarnya Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Mungkin saya perkenalkan aja ya, ada anak PA kami ikut saya hari ini saudaraku ya. Jadi mereka ini dari Palu sebelumnya dan ke Bandung, dan kita nggak tahu juga ke depan ini mereka akan pindah kapan, kami nggak tahu. Tapi dua anak PA saya yang lama saudaraku ya. Jadi saya punya kelompok itu ada 11 keluarga ya, 11 kakak, 3 single saudaraku ya. Jadi kalau kami kumpul itu mungkin 30-an gitu ya anak PA saya. Dua keluarga hari ini tanggal 23 akan berangkat ke Batam. Dan hari ini ditabiskan dia menjadi seorang PDP dulu, gereja lain saudaraku, dan ikut saya berapa tahun ya, 8 tahun mungkin PA dengan saya. Tapi dia bilang tetap saya PA dengan Pak Boy. Terus hari ini juga anak PA kami Pak Rio dan Ibu Ana ini juga akan diutus juga nanti gitu saudara. Sedih, nangis saya, tapi saya bilang ya itulah, kalian akan menjadi berkat di mana-mana. Jadi nilai itu jangan pernah hilang, dan mungkin ke Yogyakarta mereka. Tapi kami percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita saudaraku. Dan Ibu Hana ini sebenarnya kalau ada waktu nantilah suatu waktu dia akan saksikan ya bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Ajaib. Kalau dia ada hari bersama dengan kita hari ini pun keajaiban Tuhan, sama dengan Pak Gun ya, bagaimana masa-masa dia mengalami kesembuhan total daripada Tuhan. Malah PET scan kemarin di
minggu lalu ya Ibu Hana ya, dan hasilnya nihil, kanker saudaraku. Sekalipun diagnosa dokter bahwa sebelumnya ada kanker dalam tubuh dia. Tapi kemarin tes sampai dia bilang, benar saya harus tes enggak Pak? Tes saja saya bilang, jangan takut. Dan hasilnya negatif saudaraku. Bukan karena manusia. Ingat, bukan karena kita. Tapi kita mau melihat janji Tuhan terus. Saya semakin bergairah benar mengasihi Tuhan. Benar Pak Gun bahwa destiny itu harus tergenapi dalam hidup kita. Tapi dalam perjalanan destiny itu, Tuhan ingin membawa banyak orang di dalam hidup kita saudaraku. Nyatanya kalau kita berjalan sendiri bersama dengan Tuhan enak saudaraku. Tapi saya mau bilang, berjalan dengan banyak jiwa dan mahkota di hadapan kita saudaraku akan lebih mengenakan lagi. Makanya kalau belum ada pemuridan, kalau belum punya murid saudaraku, kejar. Kami terus kejar murid-murid saudaraku ya. Kami anak PA ini bergabung setahun lebih lah ya, nggak tahu. Tapi ketika mereka bergabung dengan kami, saya bilang bahwa bukan tentang saya, tetapi Kristus di dalam hidup saya. Dan kita akan membawa banyak orang. Dan kita membawa banyak orang menyelesaikan destiny kita. Kita sampai pada akhirnya. Saudaraku yang terkasih. Mulai berdoa, berlutut. Minta anak-anak rohani. Tuhan ingatkan saya di tempat ini. Mulai berlutut malam ini saudaraku. Kalau gitu Pak Boy punya anak PA 11 keluarga. Terus akan bertambah 3 yang single saudaraku. Dan mulai hari ini aku minta kalau gitu Tuhan 1 orang Tuhan. 2 orang. Dan saya mau bilang Tuhan akan berikan itu bagi kita. Dan mahkota kita Tuhan akan tambahkan terus saudaraku. Saya bilang anak PA saya ke Batam akan diutus saudaraku. Dan menjadi pendeta di sana. Orang ini dulu saudaraku mungkin sempat kecewa. Tapi saya mau bilang suatu waktu kamu akan menjadi hamba Tuhan. Dan benar ketika hari ini ditabiskan dia. Saya ketawa sendiri. Benar Tuhan janjimu bagi ini. Kita tidak ada yang gagal dalam hidup kita saudaraku. Yang terpenting lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Dan itu anugerah terbesar. Bukan kita yang bekerja kok. Bukan kekuatan kita. Bukan karena kehebatan Ibu Gembala di tempat ini. Bukan karena kehebatan Pak Gun. Siapa Pak Gun? Mungkin lebih tinggi saya Pak Gun. Tapi Allah bekerja di dalam hidup kita saudara. Pastikan dulu bahwa Allah pasti bekerja di dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, pastikan Allah mampu bekerja di dalam hidup kita. Allah bisa bekerja. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Bagaimana bentuknya juga kita tidak tahu. Tetapi pastikan selalu, benar saya mau memastikan selalu bahwa Allah selalu bekerja di dalam hidup saya. Makanya persiapkan hidup kita supaya setiap waktu bisa dipakai oleh Tuhan yang luar biasa itu. Masalahnya kadang-kala kita tidak siap. Kita sibuk dengan dunia. Kita melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Ketika Tuhan mau bekerja bagi kita. Mana anakku? Mana engkau? Aku akan pakai engkau. Kemarin saudaraku sederhana. Memang saya gak ikut rapat struktur kemarin. Karena kami udah janji. Kami akan membuka satu persekutuan anak-anak saudaraku SMP. Dan kami janji. Saya takut mulut kami membuat kecewa mereka. Dan kemarin kami buka persekutuan perdana di SMP Kabupaten saudaraku. Kami dikasih juga SMP 1 lagi. Terus ada tiba-tiba orang memberikan kami 1 orang untuk dilayani di SMA 1 Soreang. Kami tidak tahu caranya. Makanya cara bekerja Allah. Ketika standing up kita saudaraku. Standing firm. Standing bersiap teguh. Itu kan seperti itu. Bukan teguh saudaraku ya. Teguh artinya bersiap menerima petugas daripada Tuhan. Dan ketika kita siap. Kita pergi kemanapun Tuhan akan buka. Dan saudaraku, berkat kami sorean saudaraku, kami akan buka TK. Dan saya minta satu waktu, tahun lalu kami berdoa bagi tempat satu jalan. Saudara, ada rumah mau dijual. Aduh, kita gak punya uang untuk beli itu. Tapi kemarin 1 minggu lalu, tiba-tiba anak PA, saya saudara, adiknya beli rumah itu. Dan rumah itu akan dihancurkan. Tiba-tiba anak PA saya bilang, Bang Boy mau pakai untuk TK itu. Loh, masa? Udah runtuh katanya. Enggak, Bang Boy mau rehab dan mau pakai itu. Dan saudaraku, dia bilang, tapi ada izin sekolah. Ada izin sekolah kami, saudaraku, generasi unggul. Terus ada izin RT. Kemarin saudaraku, Jumat lalu, kami datang ke RT, ke RW. Saya bawalah kontekstual anak PA kami yang pakai itu saudaraku ya. Terus, dan apa yang RW bilang? Aku senang Pak,
buka TK di tempat ini. Terus kami ke RT. Oh, aku bangga Pak. Terus kemarin ketemu kami dengan anak PA saya. Dan heboh sekampung itu, saudara RT itu. Kapan TK dibuka? Saya gemetar sendiri saudaraku. Karena bangunan belum selesai. Dan saya mau bilang, standing firm adalah berdiri teguh, bersiap untuk tugas yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dia tidak lihat siapa kita, lama kita, atau bentuknya siapa kita. Tapi Tuhan mau melihat kesiapan spiritual rohani kita, saudaraku. Apapun nanti Tuhan akan buka, kami tidak tahu. Sore yang itu aneh bagi saya. 2 tahun saya tembus, kok belum terjadi apa-apa. Tapi hari ini Tuhan sedang bergulir, saudaraku. Standing firm, berdiri teguh. Nanti suatu waktu khotbah itu standing firm, berdiri teguh. Dan kita bersiap, saudaraku, menerima tugas. Bukan karena kita siapa. Bukan karena kepemilikan kita. Bukan karena sekolah kita. Oh, tidak ada apa-apa. Tidak ada itu. Bukan karena pengetahuan kita, tidak. Tapi ketika kau standing firm dengan Tuhan, Tuhan akan pakai itu. RT heboh. Bang, kapan dibuka? Kenapa emangnya? RT heboh bang. Mereka bangga kalau ada TK di tempat itu. Tidak, bukan karena kekuatan Boy. Boy kan anak muda. Namanya juga Boy, saudaraku. Tapi saya mau bilang, ketika kita siap, Tuhan akan pakai selalu hidup kita. Di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Di keluarga kita, dimanapun. Bukan tentang masa lalu kita lagi. Hari ini khotbah saudaraku berjudul adalah dari gereja Hidup Dalam Damai Sejahtera. Benar, tadi ini dicobain kami langsung damai sejahtera. Istri saya goreng ayam saudaraku ya. Terus bersiap-siap mandi dan Pak tungguin, saya tungguin lah. Terus udah matang saudaraku, saya pindahin. Saya kerangi terus masuk kasih ke atas piring dan di atas meja makan. Saya tidak tahu apakah saya udah matiin kompor atau tidak. Udah, saya pokoknya udah selesai. Kami berangkat saudaraku, berangkat. Tiba-tiba udah jauh sedikit. Papa udah matikan belum gasnya, kompor. Aduh lupa, saya bilang gitu kan. Aduh gimana nih? Tapi damai sejahtera mengendalikan atau tidak, saudaraku. Saya nyetir, mau masuk tol. Tiba-tiba tetangga udah mau jual sama kami saudaraku ya, makanan. Dan anak-anak saya mandi, satu kamar mandi bawah, satu kamar mandi. Jadi kalau mereka mandi lama. Terus kami teleponlah ibu itu, antarlah makanan itu dan tolong cek kompor gas kami. Masuk aja. Karena kami terbuka saudaraku ya, nggak ada harta berlian di rumah. Dan masuk dia dan dia bilang, aman sekali. Saudaraku, kalau saya tidak memiliki damai sejahtera, aku akan kerasa gerusuk dan akan terlambat di tempat ini. Damai sejahtera adalah berbicara tentang kepemilikan kita tentang Tuhan yang sumber damai itu. Kalau kita tidak punya Tuhan dan tidak membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka damai sejahtera akan tidak ada di dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera berbicara tentang kepemilikan kesempurnaan kita akan pribadi Tuhan. Jadi makanya kalau kita sudah mulai tidak damai, tanya, apakah Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya kah? Apakah Tuhan tetap bekerja di dalam roh saya atau tidak? Saudaraku. Jadi khotbah hari ini saudaraku ada, saya mau katakan 4 miliar, 4M saudaraku. Kita buka dulu Filipi, nanti nggak ada firmannya katanya gitu ya. Filipi 4 ayat 7 saudaraku. Filipi 4 ayat 7 ini tema kita hari ini saudaraku ya. Filipi 4 ayat 7, kita baca sama-sama saudaraku. Kita baca sama-sama ini 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di luar daripada Kristus, maka pemeliharaan pikiran dan hati kita tidak terkendali. Tapi di dalam Kristus, damai sejahtera dia berikan karena itulah diri Allah sendiri dan pikiran dan jiwa kita akan terkendali saudaraku. Itu maksudnya. Jadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gimana Tuhan bisa memberkati saya? Bagaimana Tuhan bisa memberi aku makan hari ini? Bagaimana Tuhan aku bisa mengerjakan itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu? Saya mau bilang, miliki dulu damai
di dalam Kristus dalam hidup kita. Maka melampaui segala akal, melampaui segala ekspektasi kita akan Tuhan berikan bagi kita, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Masalahnya adalah pertama kita harus memiliki 4M saudaraku. Bukan ember saudaraku, kita 4 miliar saudaraku. Atau hari ini supaya kita langsung mengenal dalam otak kita. Kita memiliki 4M saudaraku. M pertama itu saudaraku apa adalah mengenal sumber damai sejahtera itu. Banyak dunia mengenal sumber damai sejahtera dia adalah saudaranya yang kaya. Banyak orang dunia mengatakan sumber damai dia adalah kekayaan saya, kehebatan saya, jabatan saya, segala yang dimiliki oleh dunia. Tapi saya mau katakan, sumber itu tidak akan abadi saudaraku. Tidak akan abadi. Tetapi M pertama adalah kita harus mengenal segala sumber damai sejahtera. Kita buka Roma 15 saudaraku. Ayat 33. Roma 15 ayat 33 saudaraku. Dikatakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi Allah lah sumber damai sejahtera kita. Allah lah segala sesuatu sumbernya itu saudaraku. Kita buka lagi Roma 16 ayat 20 saudaraku. Roma 16 ayat 20-nya dikatakan semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Semoga Allah, jadi Allah lah sumber damai sejahtera. Kalau orang mengatakan khotbah, saudaraku, bahwa sumber damai sejahtera adalah kesejahteraan kita, saudaraku, kekayaan kita, atau apapun yang dimiliki oleh dunia, saudaraku, itu tidak akan kekal. Tapi Allah lah yang kekal, sumber damai sejahtera. Jadi M pertama adalah saya mengenal aku punya Allah yang menjadi sumber kehidupan saya. Dan itu yang membuat saya bisa melangkahkan kaki saya. Setiap waktu kita harus melatih hati kita, pikiran kita saudaraku, mulut kita, telinga kita saudaraku, bahwa sumber segala sesuatu adalah Allah yang luar biasa. Dan Yesus itu yang kita punya saudaraku, tidak ada yang lain. Makanya nanti kalau dunia menawarkan, oh sumbernya ini, oh engkau mendapatkan harta, engkau akan mendapat hadiah, satu mobil gitu saudaraku, dan kita bersuka cita karena itu. Saudaraku, kalau tadi pagi saya kerasa gerusuk dan Tuhan mengetes iman damai sejahtera saya, benar. Saya biasanya dulu adalah orang yang gerasa gerusuk saudaraku. Sampai pernah suatu waktu bosku ngomong, Bu tenang kamu Bu, tenang. Karena saya paling risau saudaraku. Tapi tadi pagi itu ketika saya mengendarai, telepon anak-anak gak diangkat. Kami telepon tetangga, saudaraku. Dan tetangga bilang, gak ada apa-apa kak, aman. Saudaraku yang terkasih, karena saya tahu, saya sedang belajar ini. Dan telinga saya, hati saya harus connect bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera itu. Amin saudaraku. Karena kadangkala ini melenceng nih. Yang menjadi sumber kita adalah apa? Dunia. Yang menjadi apa? Kekuatan kita adalah dunia. Dan saudaraku, pasti orang dunia menganggap bodoh kalau kita mengatakan sumber damaimu adalah, oh harta, kalau saya harta katanya. Tapi kamu siapa? Allah, Tuhan, Kristusku, sumberku. Maka orang dunia akan bilang, itu bodoh. Tapi saya mau bilang, di dalam kebodohan itu, saudaraku, justru kita mendapat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 2. Lagi saudara, kita harus mengulik ayat ini supaya 1 Petrus 1 ayat 2 saudaraku. Dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskannya oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya karena kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, dikatakan saudara. Jadi pertama saudaraku, miliar pertama kita adalah kita mengenal sumber damai sejahtera kita. Amin. Jadi kita semua umat Tuhan, anak-anak kita mulai dari kecil hari ini, nah sumber damaimu bukan tentang kekayaan papa, bukan tentang papa dan mamamu, tapi sumber damai sejahteramu adalah keberadaan Kristus di dalam hidupmu. Mulai hari ini, anak-anak saya kecil, anak-anaknya masih kecil. Mulai hari ini tanamkan itu. Bukan tentang papaku nanti aman, pejabat semuanya saudaraku, dan apa punya kekayaan. Tidak, sumbermu adalah Kristus sendiri.
Pertama, M pertama saudaraku. Kedua adalah kita harus menghidupi damai sejahtera itu. Maksudnya gimana? Kita buka 1 Petrus 1 ayat 13-nya saudaraku. Saya baca saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 6. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dia gerakan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi dikatakan, siapkanlah akal budimu. Jadi yang diserang di dalam damai sejahtera kita, saudara, akal budi kita. Kekuatan kita yang paling banyak diserang. Mungkin Kristus sudah menyelamatkan kita. Tetapi kadang-kala serangan itu akal budi kita. Nanti gimana ya? Tapi mungkin enggak. Bisa enggak saudaraku? Dan itu yang serang. Makanya dia katakan siapkanlah diri kita. Standing firm saudaraku. Berdiri teguh. Siapkan diri kita. Jadi kadang-kala orang tidak berjaga-jaga. Ketika ada satu getaran saudaraku. Apa yang terjadi? Dia goyang, dia kelang kabut. Dan kalau orang kalang kabut saudaraku, dia tidak konsen untuk melihat ke depan. Makanya kita siapkan diri kita saudaraku. Amin. Dikatakan ke ayat 2, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat dan jangan turuti nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, saya baca satu orang saudaraku ya, mungkin pernah terlintas di Instagram saudara. Bapak itu berjenggot panjang gitu. Dan dia bilang, dia cerita, tahu nggak? Dia gayanya santai saudara. Yang ditakuti orang Kristen itu apa? Dia bilang gitu ya. Terus satu, tahu nggak? Karena yang ditakuti oleh dunia, Kristen itu apa sih? Dia bilang gitu ya. Tahu nggak yang ditakuti oleh dunia itu? Karena mereka menyebut Allah mereka Bapa. Dan kalau Allah mereka adalah Bapa dan mereka adalah anak, siapa yang tidak bergerak kepada anaknya kalau anaknya diganggu saudaraku? Saudaraku yang terkasih, pembela kita adalah Allah Bapa kita. Dan makanya dia bilang jangan ganggu orang Kristen itu. Dia bilang gitu ya. Santai aja, jangan ganggu mereka. Karena mereka memanggil Allah mereka adalah Bapa. Dan mereka berarti anak. Saudaraku yang terkasih, ketakutan kita. Karena kita tidak merasa menjadi anak kadangkala. Kita menjadi orang luar saudaraku. Padahal kalau kita punya Bapa, kita tinggal datang kepadanya. Bapa, aku butuh ini. Bapa, berikan aku hikmat-Mu. Bapa, lindungi aku. Maka apa yang tidak akan dilakukan oleh Bapa saudaraku. Makanya ada satu saudaraku ya ilustrasi. Kalau Tuhan kita berdoa kepada Tuhan. Saya minta harta, Tuhan tidak akan kasih. Saya minta uang Tuhan, Tuhan tidak akan kasih segera. Tapi kalau engkau minta 3 hal kepadanya saudaraku. Engkau minta hikmat. Maka Bapa akan langsung memberikan hikmat bagimu. Salomo minta hikmat. Dia kasih apa? Harta saudaraku. Kedua, aku minta kekuatan. Maka Bapa akan segera berikan kekuatan. Tapi kalau engkau minta, aku minta kekayaan Tuhan. Hari ini Tuhan tidak akan kasih. Karena engkau akan mati dengan itu. Tetapi kalau minta, berikan aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita bekerja, melakukan bagian kita, melakukan pekerjaan kita saudaraku. Amin saudaraku. Dan ketika kita minta saudaraku penyertaan. Anak saya saudaraku 3. Mungkin ketika Sila pagi-pagi berangkat sekolah saudaraku. Kalau naik motor dia jauh kan dari Soreang ke SMA 11. Kalau abangnya antar, Tuhan jagai anak-anak itu. Tetapi hati saya sebenarnya, saya ingin ngantar anak saya. Pakai mobil sampai ke sekolahnya. Kenapa? Dia senang kalau pagi-pagi kedinginan. Pak, kalau pakai mobil itu aku gak kedinginan. Saudaraku, hati Bapa pasti menyayangi anaknya. Amin saudaraku. Makanya banyak orang minta hartanya saudaraku. Tuhan tidak akan kasih segera, makanya tidak akan ada. Tapi kalau engkau minta hikmat Tuhan. Kalau engkau minta kekuatan Tuhan. Maka engkau minta penyertaan Tuhan. Tuhan akan segera ada di sana. Amin Bapak Ibu.
Ini jadi kita menghidupi damai sejahtera. Kita menghidupi damai sejahtera itu, dan ayat 15-nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Bagaimana kalau kita tidak kudus dan tidak menyiapkan hati kita, saudaraku. Kalau kita penuh dengan emosi, penuh dengan saya telepon minggu lalu, saudara, hari Senin lalu saya telepon gembala di tempat ini. Saya nangis satu waktu. Ini sampai berkesan bagi saya. Saya seperti tertekan dalam jiwa saya. Saya bilang saya mundur pun saya bilang. Tapi dia bilang, enggak, Bui maju. Kenapa? Hantamannya berat bagi jiwa saya. Tetapi ketika saya ingat firman ini, kenapa? Kalau engkau kudus dan engkau murni hatimu, jangan pernah takut dengan Tuhan. Makanya kehidupan kekudusan kita penting di akhir zaman ini. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan main-main lagi dengan remeh-temeh, saudaraku. Dosa itu kan remeh-temeh, mengganggu kaki kita, saudaraku, mengganggu pergerakan kita. Kalau ada keinginan, udahlah. Misalnya mulai terlintas di handphone, saudaraku, gambar-gambar. Itu kecil. Remeh-temeh itu. Mendingan saya baca firman Tuhan. Saudaraku, itu kita harus hidup kudus. Kenapa? Dia katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Damai sejahtera selalu bererat dengan kekudusan, keilahian Allah. Amin. Jadi tidak mungkinlah kita hidup damai sejahtera tapi penuh dengan dosa. Tidak bisa, saudaraku. Karena itu bertentangan katanya. Itu bersebelahan, saudaraku. Itu bukan mata uang, saudaraku. Dosa ini dan kudus ini tidak bisa. Tapi ketika kita menguduskan hidup kita kepada Allah, Allah akan melimpahi kita dengan damai sejahteranya. M kedua adalah tadi, pertama M mengenal sumber. Kedua M adalah, saudaraku, menghidupi damai sejahtera. Dan ketiga, saudaraku, adalah apa? Ketika kita hidup, maka Ibu Chandra, Sandra ya, Chandra ya pergi pelayanan. Saya mau bilang, rahasianya apa, saudaraku? Adalah kita menyatakan, menyebarkan kuasa damai sejahtera. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat hafalan, saudaraku, ya sebenarnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, ayat 9 saya baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kalau kita sudah mengenal sumber damai sejahtera, kita hidup di dalam sumber damai sejahtera, apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada kata lain. Nyatanya, saudaraku, sejarah kegerakan penginjilan, saudaraku, kalau kita melihat sejarah gereja itu berdiri dari kisah para rasul, saudaraku. Dimulai dari 12 orang, saudaraku, yang terpilih dan mereka berdoa, saudaraku, di atas balai-balai itu dan di atas sotong rumah itu, saudaraku, 120 orang berdoa dan meminta kepada Allah. Apa, saudaraku? Bukan tentang bagaimana mereka dilindungi nyatanya. Bukan bagaimana mereka bisa menjadi pejabat di hari itu, saudaraku. Tidak. Tetapi berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kalau ada satu kerinduanmu, saudaraku. Saya aja ketika melihat anak-anak SMP 1 kemarin, saudaraku, saya nangis. Saya sedih. Kenapa? Nyatanya orang tuanya datangi kami. Ketika kami lagi nunggu anak-anak itu, mamanya datang. Pak, segeralah, Pak. Ada apa, Kak? Segera buka persekutuan itu, Pak. Kenapa? Anak-anak saya bandel, Pak. Tolonglah, Pak. Dia bilang gitu. Loh, gereja tidak bisa nangani. Tidak bisa, Pak. Tolong, Pak. Dia bilang. Kenapa? Satu yang saya alami dulu. Bahwa saya diubahkan di dalam persekutuan doa. Dan ibunya, saudaraku, meminta, memelas kepada kami. Saudaraku yang terkasih, nangis saya. Dan saya bilang, kita akan buka persekutuan doa. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki damai sejahtera, hati ini tidak akan damai kalau kita melihat kematian di sekeliling kita, saudaraku. Kalau kita melihat, orang ini sudah dengar Injil atau belumkah? Orang ini sembuh atau tidakkah?
Aku minimal, aku berdoa bagimu ya. Kita pergi saudaraku. Minimal, aku oke, apa yang bisa aku lakukan? Saudaraku yang terkasih, hati ini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa kalau hanya sebatas itu saudaraku, bangsa yang kudus, aku kudus Tuhan. Nanti jangan-jangan kudisan saudaraku, karena diam aja di situ saudaraku maksudnya. Tapi kalau kita bangsa yang kudus dikatakan, umat kepunyaan Allah, aku umat kepunyaan Allah. Tidak berhenti sampai situ. Supaya kita saudaraku, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin saudaraku. Supaya kita disiapkan, supaya kita pergi saudaraku, supaya kita memberitakan. Benar, hari ini banyak umat Tuhan berada dalam zona nyaman saudaraku. Makanya Billy Graham pernah goncang Amerika saudaraku dengan khutbah, dan saya senang khutbah itu. Dan bukunya juga tentang penginjilan dahsyat saudaraku. Dia bilang, hei orang Amerika, siapapun engkau hari ini, engkau akan mati dengan hartamu. Engkau akan mati dengan jabatanmu, dia bilang. Engkau akan mati dengan kepemilikanmu, keluargamu yang hebat. Engkau akan mati dengan itu. Tetapi kami akan hidup karena Kristus, dia bilang. Saudaraku, jangan kita mati karena zona nyaman kita. Saya goncang hari ini juga seperti itu. Jangan kita mati karena kedukaan kita. Aku manda apa-apa. Aku manda bisa mengasihani diri saudaraku. Jangan kita mati karena apa? Karena pergumulan dosa dan dosa lagi. Keluar dari situ saudaraku. Amin Bapak Ibu. Keluar kita dari situ. Mulai hari ini ambil bagian. Berdoa, menceritakan sedikit demi sedikit pun Injil itu. Kenapa dikatakan ini? Damai sejahtera selalu bekerja di dalam hidup kita saudaraku. Nyatanya ketika saya selidiki, nyatanya damai itu seperti benar roh yang menyala-nyala. Dan kalau dia menyala-nyala saudaraku, dia akan membakar banyak orang. Sehingga orang akan melihat kita, berbeda sih kamu. Kok beda kamu? Sampai orang bilang itu saudaraku. Amin Bapak Ibu. Kita harus sampai ke sana saudaraku, kita harus sampai. Itulah destiny tadi katanya. Mungkin kita belum apa-apa hari ini, tapi engkau berlutut saudaraku. Mulai hari ini. Keluargamu ambil. Istriku kita doa. Bapak itu ngomong. Gereja ngomong. Kita bisa enggak memberitakan Injil. Sekalipun dompet kita tipis. Sekalipun gak ada apa-apanya orang menghargai kita. Biarkan. Karena yang menghargaimu adalah Tuhan. Pemilik damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Ini menggairahkan. Saya mau bilang ya. Benar, kita akan goncang dunia saudaraku. Mbak Yus kemarin WA saya, Boy jangan lupa khotbah. Iya Mbak, siap Mbak. Kita akan goncang dunia Mbak. Kenapa saya pingin saudaraku? Kenapa spiritnya harus masuk dalam hidup saya? Makanya kalau engkau lemah, datang ke pembimbing rohanimu. Bakar aku Tuhan, bakar aku. Supaya apa? M ketiga itu tergenapi dalam hidup kita. Karena kalau tidak, damai sejahtera hanya menjadi api yang berhenti saudaraku. Hanya menjadi api. Oh aku kudus, aku kepunyaan Allah, aku kan milik Allah, aku kan hebat. Hanya seperti itu. Tapi mulai hari ini keluar dari zona itu. Tuhan ingatkan saya, keluar kita berdoa. Ada orang kamu lihat, kita lihat saudaraku. Tuhan berikan aku orang itu. Makanya 1 tahun yang lalu saya doa tempat itu saudaraku. Saya nggak tahu, tiba-tiba anak PA saya, Bang sudah dibeli. Loh siapa yang beli? Adik saya. Berapa dia beli? 700 juta. Dia menghancurkan, rugi dong saya bilang. Oh enggak, berarti dipersiapkan buat abang itu. Saudaraku, ketika hatimu berkobar-kobar. Ketika hatimu penuh dengan belas kasih. Saudara. Benar itu. Itulah bukti damai bergerak dalam hati kita. Damai tidak diam. Damai tidak berhenti saudaraku. Kalau engkau pun berhenti, dia tidak akan pernah berhenti. Itulah damai sejahtera. Dia tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Amin saudaraku. Mengenal, menghidupi, menyatakan, dan terakhir saudaraku. Sampai kita menjadi damai bagi banyak orang. Makanya firman Tuhan katakan, kalau ada pun perselisihan, ada goncangan di situ, hendaknya pun engkau menjadi pendamai di situ. Sampai titik itu Tuhan kita mau saudaraku. Jadi kita buka ayat 22 sampai 25-nya. Sebenarnya saudaraku ya, saya
1 Petrus 1 itu bagus sekali kalau diurutkan begitu rupa. Saya berulang-ulang saya bahas, tapi kita ambil karena waktu saudaraku, bukan tempat kuliah ini soalnya. Ayat 22 saudaraku sampai 25. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sebentar saudaraku. Ayat 22. 2 Petrus 1 ayat 2 tadi udah, 2 Petrus 1 ayat 22 dan 25. Benar. Ayat 22. Ya 22 25 saudara. 1 Petrus 2 ayat 22 dan 20 sampai 25. Saya dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, maksudnya di sini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup. Jadi kita itu menjadi hidup di dalam kebenaran. Jadi maksudnya itu ya, saya coba menganalogi dalam diri saya. Saya harus selalu berpikir dalam hidup saya adalah pembawa damai. Saya selalu berpikir bukan pembuat masalah. Makanya Petrus itu, kalau kita lihat pribadinya saudaraku, orang yang pernah saya pikir gagalkan dia. Dia sempat gagal kan, dia menolak Yesus saudaraku. Menyangkal Yesus saudaraku. Dan mungkin ini tulisan dia, kalau saya pelajari, saya merenung seperti seorang Petrus. Dia merasakan bahwa aku sudah diampuni. Dan dia tuliskan, kalau aku sudah diampuni, maka aku hidup sepenuhnya dalam kebenaran itu. Makanya dia menggoncang dunia. Makanya Yesus sudah memprediksi dia saudaraku. Dia menjadi soko guru gereja saudaraku. Artinya saudaraku, kalau kita menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Dimanapun kita sedang mendirikan menjadi soko guru gereja di mana-mana. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, engkau akan menjadi pembuka terobosan, menjadi pionir. Mungkin orang bilang, wah tidak ada apa-apanya. Makanya saya pernah kasih ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak kecil di Belanda saudaraku, dia kena kanker. Dan apa yang terjadi? Dia kena kanker, umurnya kata dokter hanya 1 tahun lagi. Saudaraku, kankernya terus dia masih kuat. Terus saudaraku, dia buka di depan sekolahnya satu tempat saudaraku, dia bungkus dan dia tiungin dia sendiri saudaraku. Dan dia bilang, siapa mau nyumbang 1 sen gitu ya, atau uang dolar apa Belanda saudaraku, saya nggak tahu ya. Tapi 1 mata kecil uang Belanda. Siapa yang menyumbang ini nanti sewaktu-waktu untuk pelayanan kanker saudaraku. Untuk orang-orang yang akan diobati kanker. Saudaraku, 1 tahun saudaraku, dia kumpulin itu. Ada orang nyumbar euro, pound sterling saudaraku, uang Belanda. Dan terkumpul hari itu, mungkin 1 tahun dia terkumpul 1 miliar. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Kankernya makin ganas dan dia mati. Tepat, dia mati saudaraku. Tapi berapa tahun setelah itu saudaraku, sumbangan itu mengalir terus di tempat itu. Sampai Belanda punya donasi kanker itu saudaraku. Dia cetak sejarah dalam hidup dia. Artinya saudaraku, mungkin kecil kita lakukan. Kita berdiri, kita berdoa. Di manapun ketika kita bekerja, naik motor kita mendatangi. Kamu sakit, saya doain aja kamu. Terus kita pergi saudaraku. Engkau sedang cetak sejarah menjadi pembawa dan pembuat. Dan bukanlah itu, engkaulah damai sejahtera itu. Amin Bapak Ibu, ini luar biasa. Sampai saya bilang ketika saya memahami ini, oh Tuhan buat aku seperti itu. Di mana aku berdiri, aku menjadi soko guru jemaat di sana. Karena Petrus menulis ini saudaraku, saya analisa ya, berarti dia pernah mengalami saudaraku. Dia mungkin terguncang dengan tekanan. Pasti teman-teman, yuk kamu yang menyangkal dulu, kok kamu jadi sungguh-sungguh. Itu pasti saudaraku, mungkin saudaraku. Oh dia kan penyangkal, dia kan orang yang menyangkal Yesus kok dia. Mungkin ada suara-suara yang membuli dia. Tetapi dia tidak menganggap itu.
dia berdiri dan tetap menjadi soko guru jemaat. Amin Bapak Ibu. Buat hidup kita sekecil apapun, ibu-ibu mungkin saya sudah tua. Tidak. Saya tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tidak. Hari ini kita buang semua itu. Dan kita katakan, aku ingin menjadi soko guru dimanapun Tuhan tempatkan saya. Amin Bapak Ibu. Inilah jadi ada 4 miliar tadi, saudara, 4M. Kita mengenal dia. Kemudian kita menghidupi damai sejahtera itu. Kemudian kita menyatakan. Dan terakhir kita menjadi damai sejahtera. History maker kalau orang bilang, dunia bilang. Tapi kalau buat saya, engkau adalah soko guru dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih. Terakhir saudaraku, apa sih hasil kalau kita hidup dalam damai sejahtera? Kita pertama-tama lihat Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Apa sih? Saya baca saudaraku, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada Kristus, di situ akan terjadi damai sejahtera, saudaraku ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi damai sejahtera kita tidak dihitung oleh tebal tipisnya dompet kita, gedung atau gubuk rumah kita. Apapun diri kita saudaraku, kita tidak ditentukan oleh itu. Tetapi kebenaranlah yang menentukan damai sejahtera kita. Amin saudaraku. Dan kalau kebenaran itu maka ada ketenangan. Damai. Kalau ada yang berselisih, kita jadi pendamai. Kalau ada sesuatu, kita jadi apa? Sekalipun kadang kita menjadi korban memang saudaraku. Tapi kita harus tetap menjadi pendamai di sana. Saya pikir sempat guncangan itu, waduh gimana ya Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya benar. Kalau hanya karena itu. Malah Mbak Yus bilang sama saya, kan baru kelompok kecil itu. Iya Mbak ya, belum saya hadapi yang besar ya. Iya kecil gak ada apa-apa itu. Saudaraku yang ada ketenangan. Karena kalau kita tenang kita bisa berdoa. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa saudaraku. Tapi kalau engkau tidak tenang, engkau tidak bisa berdoa. Pikiran kemana-mana. Hati kemana-mana. Uangku gimana? Anakku gimana? Tidak saudaraku. Tapi ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Makanya dikatakan di mana ada, disitulah ada ketenangan dan ketentraman. Kemudian saudaraku, kedua, ada perlindungan daripada Tuhan. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 9. Singkat saudaraku ya, 2 Petrus 2 ayat 9. Apa saudaraku dikatakan? 2 Petrus 2 ayat 9 dikatakan ada perlindungan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Kalau engkau hidup, kalau kita selalu hidup 4 miliar tadi saudaraku, kita punya uang 4 miliar misalnya, 4M tadi saudaraku, maka dikatakan Tuhan tahu menyelamatkan kita. Baru mengerti saya, Mbak Yus bilang tadi cerita plafon rumahnya, Tuhan tahu. Di situ Bayus nggak ada. Amin saudara, ini hal kecil. Demikian juga hidupmu. Tuhan tahu kalau kita berjalan bersama selalu dengan Tuhan. Engkau lakukan 4M tadi saudaraku. Apapun itu, Tuhan tahu dia menyelamatkan kita atau tidak saudaraku. Amin Bapak Ibu. Kita tahu, Tuhan tahu menyelamatkan kita, menyimpan kita dari pencobaan saudaraku. Tapi kadangkala karena kita tidak hidup dalam damai itu, apa yang terjadi? Wah, kita jadi mengambil pencobaan. Makanya pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tapi pencobaan datang dari keinginan-keinginan kita, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi tapi kalau kita tenang, kita damai dan rencana Tuhan terjadi, loh ada keinginan lagi? Enggak ada. Keinginan yang menyenangkan Tuhan kok. Makanya kita tidak jatuh dalam pencobaan, saudaraku. Tapi kalau ada keinginan kan, pingin itu, lihat sepatu teman, lihat baju teman. Saudaraku luar biasa. Kami aja, anakku saudaraku ini ilustrasi aja. Anak saya perempuan itu kami jarang beli baju saudaraku. Tapi dia bergaya. Terus dari mana? Kalau keinginannya kalau kami bawa ke mall, aku pingin ini sebenarnya. Dia enggak apa-apa. Tapi nyata aja saudaraku,
ketika tidak ada keinginannya, ada aja kiriman bertubi-tubi saudaraku. Dan itu sesuatu yang saya pikir kami jarang beli saudaraku. Saya akui. Ini juga dikasih orang, saudara. Ini juga dikasih orang. Ini juga, saudara. Iya. Kenapa? Tuhan tahu siapa saya. Amin Bapak Ibu. Tapi coba kalau keinginan, beli itu, beli ini, ingin itu, ingin. Bukan kebutuhan, saudaraku. Engkau akan jatuh dan tidak akan menjadi tenang. Makanya kita harus berada dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Amin. Ketiga, saudaraku, adalah harus ada pertumbuhan. Nah, damai sejahtera membuat kita bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saya baca, saudaraku. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang aku kasihi, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Jadi kan kita diajar, kita sudah mengetahui sebelumnya. Karena itu waspadalah, dikatakan, bukan Bang Napi saudaraku, waspadalah katanya gitu ya. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dunia akan bisa mencuri damai sejahtera kita. Tapi kalau kita berpegang teguh, tidak akan bisa, saudaraku. Amin. Dengan dia tawarkan kepada kita hal lain tadi. Dan lihat ayat 18-nya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, mulai tahun ini, bukan berarti kita mengukur saudaraku. Tapi biasakanlah diri kita. Kalau kami sendiri saudaraku, keluarga saya, tahun ini kita injili berapa orang? Jujur itu, bertahun-tahun seperti itu. Selalu ingin bertumbuh saudaraku. Selalu ingin belajar saudaraku. Selalu ingin diajar menjadi seorang murid saudaraku. Kenapa? Melalui itu kita bisa bertumbuh. Karena kalau tidak saudaraku, kita menjadi orang yang comfort zone tadi, comfort zone itu. Tetapi kita harus selalu bertumbuhlah dalam kasih karunia itu saudaraku. Kita sudah punya anugerah. Tetapi Tuhan bilang bertumbuhlah di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, ini bukan pohon asli saudaraku. Tapi saya percaya kalau pohon asli dia akan, kalau kita sirami terus, dia akan bertumbuh. Kami punya pohon alpukat saudaraku. Bijinya alpukat mentega saudaraku. Sempat waktu kecil dimakan oleh ulat-ulat saudaraku. Saya semprot, tumbuh lagi dia. Sekarang mulai setinggi segini saudaraku. Suatu waktu saya akan pindahkan pohon itu. Saudaraku yang terkasih, dia bertumbuh terus. Ada ulat, mulai berkurang ulatnya saudaraku. Mulai tantangannya berbeda. Manusia tantangannya saudaraku, kita yang butuh kadang-kala. Tapi saudaraku yang terkasih, ketika engkau bertumbuh, engkau akan mengalami dimensi yang semakin luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan terakhir saudaraku, kita ketika damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidup kita, ada bagian kita yang luar biasa. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4 saudaraku. Kita baca sama-sama ini. Ada bagian kita yang ajaib dan luar biasa. Apa saudaraku? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kata sorga di sini, saudaraku, saya perlu jelaskan adalah keberadaan Tuhan hari ini. Jadi bukan masalah tempat, saudaraku. Nanti di sorga Tuhan sediakan. Tidak. Hari ini ketika engkau mengalami itu kata sorga. Nanti kalau dijelaskan harus lebih apa lagi. Tapi simpelnya adalah sorga hari ini adalah keberadaan Allah di dalam hidup kita. Itulah sorga kita saudara. Dan dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak akan ada yang bisa mencuri damai sejahtera kita lagi saudaraku. Amin. Yang tidak dapat cemar. Tidak ada lagi dosa di dalamnya. Amin. Dan yang tidak dapat layu saudaraku. Layu artinya mati kuncup saudaraku. Dia tidak pernah menghasilkan buah tapi sudah layu duluan. Kita tidak seperti itu. Tetapi kita orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang kekal, yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak bisa layu dalam hidup kita.
Dan itulah yang akan kita beritakan sehingga minggu lalu bersukacita benar. Selalu kita tersenyum, selalu kita bersukacita, selalu kita bergembira saudaraku. Ketemu keadaan benar. Tadi satu tulisan dikatakan masalah tidak kekal saudaraku. Saya mau bilang yang kekal hanya satu, firman Tuhan dalam hidup kita. Masalah kita bisa akan atasi. Pergumulan kita bisa lewati saudaraku. Kenapa? Kita punya yang tidak binasa. Kita punya yang tidak dapat cemar saudaraku. Kita punya yang tidak dapat layu. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya dalam masyi. Hukum nishiki arala masyi. Hikini mulia aralamu. Hikini isekaralamu. Hukina mulia arala masyi. Kami mengalami Engkau Tuhan. Hey, haleluya, kami bersyukur. Engkaulah sumber kami. Engkaulah pribadi yang tidak bisa diganggu dalam hidup kami Allah. Hanya dirimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri saudaraku. Kita mau bersyukur padanya. Naikkan sembahmu bagi Dia. Naikkan ucapan bibirmu kepadanya. Kita penuhi bumi ini dengan penyembahan kepadanya. Sampai bumi penuh. Yes, yes. Sampai kota Lembang penuh. Sampai hati kita penuh. Sampai keluarga kita penuh. Haleluya. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Yes, sembahlah Dia. Yes, amin. Kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Ya Ralamasyi, amin. Sampai keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Oh, sampai pekerjaan kami, tetangga-tetangga kami, sampai kota ini mengenal Engkau ya Allah kami. Kami menghidupi, kami berada di dalam sumber segala sesuatu. Kami hidup di dalamnya Tuhan. Dan kami menyatakan Tuhan. Dan bukan hanya itu, Engkau ingin membawa kami menjadi damai sejahtera di muka bumi ini Tuhan. Kiaralamasyi, kinemuri aralamu. Yes, yes. Oh kinemuri anda, amin. Kini karalamu, ikini aralamu, amin Yesus, amin Tuhan. Ya karalamu, yes. Damai-Mu ya Allah mengalir di kota ini, di keluarga-keluarga, di sekolah-sekolah. Kita mengangkat tangan kita saudaraku, supaya damai itu mengalir di keluarga-keluarga, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dimanapun kita berada kita lewati. Ada damai mengalir, ada damai mengalir, damai mengalir. Amin ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami, untuk kami boleh mengenal sumber damai-Mu, yaitu pribadi-Mu sendiri. Dan kami menghidupi damai sejahtera itu. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami menyatakan dan memberitakan damai itu. Dan bukan hanya itu Tuhan, Engkau ingin menjadikan kami adalah damai di
muka bumi ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga, setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Bawa mereka, apapun yang menghalangi damai sejahtera dalam hidup mereka, ambil dan cabut, hancurkan semua itu Tuhan. Apapun yang menggoda mereka, yang mengalihkan, mendistraksi iman mereka, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi mereka, karakter mereka, mungkin masalah jiwani mereka, kami cabut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi damai itu sampai mereka menjadi damai bagimu Tuhan, dan damai di muka bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Saudaraku, kita angkat tangan kita untuk kota Lembang dulu. Tuhan ingatkan saya terus menerus. Allah berkati kota ini, berkati keluarga-keluarga, sekolah-sekolah pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta. Kini syakri mulia alam. Amin. Allah mengalirkan damai bagi mereka. Shalom bagi mereka. Shalom bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sampai pada waktunya Engkau menjamah dan membawa mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, arahkan mata dan hatimu kepada Yesus. Ingatlah, Allah adalah sumber damaimu. Bergeraklah, majulah, dan bangkitlah dimanapun engkau berada. Arahkan mata dan hatimu kepada Yesus. Pulanglah. Damai sejahtera Allah bagi kita. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari wajahnya menyinari wajahmu dan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kuasa dan kemuliaan. Apa yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu adalah bagian kita selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Amin.